Halo, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Saatnya bersih-bersih di sekitar hutan politik yang ada di sekitar rumah ini. Karena di pagi ini kabar yang tiba-tiba muncul dari yang sudah kabur dan terkubur. Ada hutan politik yang pada hari ini kita menemukan makna dari semua itu. Cak Imin tiba-tiba berkoalisi dengan Anies Baswedan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Sebuah gambaran yang memberikan kita kelucuan politik di tengah hutan politik yang seperti halnya tanaman-tanaman di sekitar rumah ini, memberikan oksigen baru, memberikan nafas yang menyenangkan sebenarnya, karena di saat Cak Imin harus berkoalisi dengan Anies Baswedan, sementara Anies Baswedan diharapkan menjadi pimpinan, menjadi presiden untuk mengakomodasi kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan Cak Imin. Kelompok kaum Monaslimin 212 menjadi kebingungan sendiri, mau dukung Anies Baswedan, di situ ada Cak Imin. Begitupun pada saat harus menolak Cak Imin, dia mau lari kemana kalau tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Karena itulah Novel Bakmukmin pun sekarang sedang kebingungan. Sebagai juru bicara kaum Monaslimin 212, Novel Bakmukmin, kita tahu lagi bingung nih mau mendukung Prabowo. Di situ malah sudah ada Mbak Yeni, kemarin ada pertemuan dengan Prabowo, Mbak Yeni Wahid, yang itu jelas kaum yang sangat intoleran itu harus berhadapan dengan anak musuhnya. Gus Dur itu kan seperti dikatakan imam besar kaum Monaslimin 212, Habib Rizik, sebagai orang yang buta mata buta hati. Musuh bebuyutannya Habib Rizik itu ya Gus Dur. Lah kok putrinya tiba-tiba harus merapat ke Prabowo, apalagi sebelumnya sudah ada Budiman Sujatmiko di sana. Ya lalu dukung siapa dong? Dukung Ganjar ya tidak mungkin lah, karena ya di situ ada Ganjar yang selama ini konsisten menolak intoleransi, terutama di Jawa Tengah, sebagai musuh-musuh mereka. Maka itulah saatnya kita memang koalisi Anies Baswedan dengan Cak Imin adalah bagian dari bagaimana agar sampah-sampah dari hutan politik seperti ini, ya, sampah-sampah itu memang saatnya sudah harus disingkirkan, ya, biar dia tidak ngerecoki dalam dunia politik. Apa itu sampah-sampah politik? Sampah-sampah politik itu ya kaum Monaslimin 212 yang di dalamnya didukung oleh partai yang sangat mendukung gerakan-gerakan teroris, yang itu yang harus dibersih-bersih itu sekarang ini. Jadi saatnya kita itu harus bersih-bersih, menyingkirkan daun-daun yang tidak berguna seperti ini, ya, daun-daun yang itu tidak lagi berfungsi menghasilkan oksigen. Itu harus disingkirkan. Kemana kita singkirkan? Kalau kita proses dengan baik, dijadikan kompos, itu akan kembali menyuburkan tanaman ini. Tetapi andai kita tidak telaten dengan itu, ya langsung saja dibakar, masuk ke tempat sampah lalu dibakar. Itu bagian dari politik bersih-bersih dari hutan politik yang itu masih subur, ada daun-daunan yang berbagai jenis tanaman menghasilkan oksigen, dan itulah yang kelihatannya saat sekarang harus kita maknai dengan baik. Sebab apa? Ya karena sekarang ini sudah
semakin mengerucut. Perpolitikan itu perpolitikan yang sungguh menyenangkan, kan? Sungguh menyenangkan. Tapi satu kata yang kemarin saya dengar dari calon presiden lain, Pak Ganjar Pranowo, ojo pedot oyot. Jadi kalau bicara ojo pedot oyot, jangan sampai akarnya terputus, agar apa? Agar hutan politik itu tetap hijau, tetap subur, tetap menumbuhkan dedaunan yang dari dedaunan itu menghasilkan oksigen untuk paru-paru politik kita, supaya kita tetap sehat, menyenangkan, dan menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti betul-betul kita menapaki dari Pilpres tahun 2024 ini. Ya, kabar yang terkubur kadang memang susah untuk kita pahami bersama, tetapi alam sudah mengatur sebegitu rupa. Tiba-tiba yang tidak terbayangkan oleh kita, Caimin berkoalisi dengan Anies Baswedan untuk menjadi capres dan cawapres. Satu rumusan politik yang mengejutkan semua pengamat politik. Di sisi lain, mulai bersatunya kembali antara Bu Mega dan Pak SBY. Bagaimana Demokrat yang semula sudah mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai calon presiden, tiba-tiba harus berpisah dengan Anies Baswedan, lalu merapat kemana? Ya, harapannya orang itu, ayolah kita merapat ke PDI Perjuangan, ya. Demokrat dengan PDI Perjuangan artinya mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Terlepas apakah AHY mau jadi wakilnya Ganjar Pranowo atau tidak, itu sepertinya bukan lagi soal, bukan lagi harga mati untuk sebuah jabatan, tapi untuk menuju Indonesia yang lebih kuat, negara yang di dalamnya akan ada hutan politik yang menyejukkan. Itu yang kita harapkan bisa terjadi ke depan, dan tanda-tanda ini sudah semakin kelihatan. Karena apa? Saya hanya ingin memperlihatkan bahwa di beberapa video saya yang lalu ada pohon nasab yang sudah rungkat. Ini saya memberikan gambaran, di depan rumah itu ada pohon nasab yang sudah rungkat, akarnya menancap ke tanah dengan cara yang tidak begitu jelas mana akarnya. Tetapi kalau dirunut itu sudah pasti ketahuan bahwa kelihatannya sirih gading ini menjadi pohon tersendiri, tetapi ini hanyalah tanaman rambat yang dia menginduk pada batang pohon mangga seperti yang ada di sini, ya. Pohon nasab yang rungkat, artinya kita sudah tahu nasab Bani Ba'alawi yang itu hanya dicangkokkan ke nasab Ubaidillah itu terputus nasabnya, bukan lagi keturunan Rasulullah. Endingnya itu ternyata gambaran bahwa Habib Bahar yang selama ini diharapkan menjadi juru bicara kelompok kaum Monaslimin 212 untuk mengambil alih dominasi politik di Indonesia sudah rungkat, gagal memberhalakan nasab dzurriyyah Rasulullah. Agak ruwet memang membicarakan nasab Bani Ba'alawi dan hubungannya dengan hutan politik koalisi Pilpres di 2024 ini, tetapi saya meyakini itu semua akan indah pada waktunya, karena tiba-tiba Mbak Yeni Wahid, Putri Gus Dur itu
merapat ke Prabowo setelah sebelumnya Budiman Sujatmiko, orang PDI Perjuangan juga merapat ke sana dengan deklarasi Prabowo Budiman Sujatmiko. Artinya sebenarnya dari kelompok radikal, kaum yang menolak ya, kaum takfiri yang didasari kaum khawarij, tergambar dari FPI dan HTI yang ada di Indonesia ingin mengambil peran politik yang lebih besar, itu digagalkan oleh ulah mereka sendiri, dan semua itu sudah diatur oleh alam yang sebegitu indah. Jadi saya tidak khawatir dengan pilpres nanti terjadi pembelahan di masyarakat, tetapi tanda-tanda bahwa kaum radikal yang memanipulasi zuriyah Nabi, ya, memanipulasi zuriyah Nabi untuk mengagung-agungkan satu tokoh imam besar Habib Rizik, itu sudah akan ditinggalkan oleh umatnya pada Pilpres 2024. Ini kabar yang sangat kabur karena lama terkubur, tetapi sebagai orang yang mengharapkan Indonesia itu akan baik-baik saja, koalisi-koalisi yang terbentuk terjadi tanpa diduga terlebih dahulu oleh siapapun, terjadi begitu saja, dan ini akan menyenangkan bagi kita yang tetap mencintai NKRI, terutama menjelang G30S. 30 September nanti pasti akan ada isu-isu PKI, tetapi itu sudah akan hapus dengan sendirinya setelah ada koalisi-koalisi yang menyenangkan. Ini kabar dari penjaga kabar kuburan yang mencuat sebegitu rupa, tiba-tiba saja. Semoga koalisi yang terjadi nanti, Pilpres nanti, apakah Ganjar Pranowo akan berpasangan dengan siapa dan Prabowo Subianto dengan siapa, itu menjadi tidak terlalu penting. Yang jelas ketika Anies Baswedan tiba-tiba harus berpasangan dengan Caimin, itu sudah memberikan gambaran kelompok radikal kaum Monaslimin 212 sudah tidak lagi enjoy kalau dia harus mendukung Anies Baswedan di sana sebagai ikon perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat sekarang ini. Jadi koalisi perubahan itu memang koalisi yang berubah-ubah, dan kita menikmati saja berubah-ubahnya mereka. Pada akhirnya harus kembali kepada Abah Uban, ya kan? Abah Uban itu calon presiden yang beruban. Silakan, koalisi perubahan pada akhirnya harus berubah-ubah menuju Abah Uban. Itu kabar dari penjaga kabar kuburan. Terima kasih.